Wih, 2 menit. Sehat, Pak. Pak. Pak Gubernur, ini 2 menit Pak Gubernur. Pagi itu pagi dulu. Abah Kobra, seorang pawang ular asal Sumedang, meninggal dunia karena dipatuk ular. Dan kita sampaikan duka yang mendalam, semoga almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinggir-pinggir jalan PKL yang semrawut dan sebagainya, ya kan, karena dilindungi barangkali oleh seseorang yang dianggap kuat, atau preman, atau itu oknum-oknum polisi atau oknum tentara dan lain sebagainya yang merasa kuat ya, oleh ormas dan sebagainya. Itu kan membuat orang akhirnya takut berbuat sesuatu, takut mengambil risiko atas gerakan upaya perjuangan untuk membenahi sebuah wilayah. Nah, kalau kemudian para pemimpin yang terjadi adalah melakukan pembiaran, ya itu tadi akhirnya pada kasus sungai misalnya terjadilah banjir karena orang yang melanggar orang yang melanggar di bantaran sungai selama ini dibiarkan, tidak ditindak. Akhirnya masyarakat banyak yang terkena musibah banjir, ya, kesemrawutan dan sebagainya. Itu kan efek risiko dari pembiaran, sehingga di mana-mana di jalan-jalan ini kumuh, ya kan, pandangan mata nggak enak, nggak sedap. Ya, pada kasus misalnya Puncak, ya, Pak Dedi membongkar Ibis, tempat wisata misalnya, itu kan terjadi karena pembiaran, atau malah orang tertentu melindungi, ya. Dan banyak sekali villa-villa atau bangunan-bangunan di Puncak yang sampai hari ini juga belum tereksekusi, namun melanggar lingkungan, yang itu menyebabkan ekologi alam terganggu, baik itu banjir atau misalnya di Puncak itu sekarang kadang-kadang panas, padahal harusnya memang semestinya dingin dan sebagainya. Hal-hal seperti ini kan mengganggu lingkungan, ya kan. Maka itu pekerjaan orang yang memberikan teror, ya, seperti ini tidak boleh terjadi, karena bisa aja teror itu macam-macam. Itu pada kasus Kang Dedi misalnya terornya ular, bisa jadi saat yang lain terornya bom misalnya, saat yang lain terornya apalagi, itu kan akhirnya membuat orang ketakutan. Nah, untung seorang Kang Dedi ini orangnya pemberani, punya nyali, tidak sekedar membiarkan. Beliau tuh orangnya luar biasa, untungnya tuh seperti itu. Tapi kan tidak semua pemimpin seperti itu, tidak semua orang seperti itu. Maka itu ketika ada teror-teror seperti ini tuh, ya mau nggak mau harus diberantas. Dan seorang Kang Dedi jangan gentar, jangan ciut nyali, tapi harus terus. Dan para pendukungnya, ya, otomatis juga harus tetap memberikan support supaya Pak Dedi tetap pede dengan keyakinan visi misinya bahwa niat untuk mensejahterakan Jawa Barat adil makmur itu harus terus berjalan. Karena tokoh-tokoh
seperti KDM ini, pemimpin-pemimpin seperti beliau itu langka. Manusia selain pemberani, humanis, ya kan, jelas pekerjaannya, jelas solusi-solusi yang diberikan kepada rakyatnya. Nah, oke, ini semua adalah bagian dari yang namanya usaha memimpin yang penuh risiko. Nah, itu makanya itu tetap harus diberi dukungan, dorongan. Ya, kasus kontroversial misalnya nakal di bawah barak itu kan akibat dari pembiara selama ini yang seperti ini. Harusnya memang tidak ada ragu. Tidak boleh ragu seorang pemimpin, karena resiko itu pasti ada. Walaupun teror seperti itu muncul, ya harus dilawan. Oke, kita harus lawan teror-teror seperti itu. Dan para penggemar dan yang suka melihara ular kobra, kan saya sudah minta, pertama nggak boleh menjadi bahan untuk atraksi dan candaan. Apalagi kamu candanya sudah berlebihan. Sudah kedua kalinya udah dua kali ya? Ngirim ular king cobra ke gerbang pintu rumah saya, ya. Jangan dong, nggak boleh ya. Nanti yang ketiganya kamu apes ketangkap loh. Ngirim ular king cobra ke gerbang pintu rumah. Yang sabar Kang Deddy Mulyadi, yang sabar ya. Jadi orang baik, orang bagus, emang kayak gitu. Yang nggak suka banyak. Jadi yang sabar ya, yang sabar banget pokoknya. Terus berada di jalan yang benar, biar para elit-elit yang bangsat itu pada kelojotan, pada kepanasan. Soalnya apa? Cuma Kang Deddy ini pemimpin yang mau terjun langsung ke rakyatnya. Biar mereka tuh tahu kerja yang sebenarnya kayak apa. Jangan cuma duduk aja. Kang Deddy yang kerja gitu keras, tapi mereka yang kepanasan. Karena apa? Mereka itu terlihatnya duduk-duduk santai aja. Gitu. Cuma bilang gini, tanda tangan, rapat gitu aja. Ya sabar Kang gitu. Biarkan mereka itu kayak gitu terus. Orang baik akan dilindungi sama Allah. Kang Deddy, yang sabar ya. Para penggemar dan yang suka melihara ular kobra, wow, ngeri sekali. Diteror dengan ular kobra 2 kali. Wow, semangat. Ngirim ular king cobra ke gerbang pintu rumah saya. Assalamualaikum Bapak Aing, Bapak Deddy Mulyadi yang lebih cinta, lebih hormat kusim kuring. Lain Bapak kata jalmi maksudnya naon artinya ngirim orai king cobra deh gitunya, terus 2 kali kabumi Bapak gitunya. Maksud nanti badai nyelakakan apa badai neror apa badai kumat rupanya. Tapi tenang Pak, disi ya emang kita Pak, emangnya lain mencari kesempatan dalam kesempitan gitu Pak. Biasa tapi damai lah demi Bapak Pak, biasalah kurasa sapu, kurang ngorek, nawak orai biasa gitunya, nawak satu-satu nanti biasa Pak, abimah insyaallah Pak. Pokoknya nama tong sieun Pak, sok mudah-mudahan abi katampi itu, demi Bapak damai kecek-kecek di dia Pak Purwakarta, catat Bapak Aing ya, Pak nama tong sieun Bapak Aing lah, Bapak Aing mau banunya ah. Abah Kobra, seorang pawang ular asal Sumedang, meninggal dunia karena dipatuk ular. Dan kita sampaikan duka yang mendalam, semoga almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bahwa peristiwa pawang dipatuk ularnya sendiri dalam kegiatan atraksi bukan yang pertama. Sudah terlalu banyak orang yang meninggal ketika atraksi pawang ular, baik atraksi ular dalam bentuk pertunjukan maupun tarian. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam waktu yang tidak terlalu lama akan mengeluarkan larangan menggunakan ular sebagai hewan untuk kepentingan-kepentingan pertunjukan karena sangat berbahaya. Untuk itu, semoga peristiwa ini adalah peristiwa yang terakhir dan kita tidak mengeksploitasi ular untuk kepentingan-kepentingan pertunjukan. Gila ini parah sih. Rumah Kang Deddy dikirimin ular king cobra lagi, jenisnya kacau. Yang belum tahu, sebelumnya Kang Deddy itu ngelarang atraksi menggunakan ular kobra ya, karena berefek yang mematikan gitu, bahaya kalau king cobra itu loh. Tapi sini menurutku kacau sih anjir, sampai dikirimin 2 kali loh. Ini sih menurutku ya, pelakunya itu antara 2. Kalau nggak pembenci Kang Deddy dari partai sebelah,
atau itu yang tukang atraksi. Semoga sih ketangkep ya, semoga bisa diinterogasi gitu biar tahu apa maksudnya dikirimin gitu loh. Bahaya lo King Cobra lo dikirimin lo. Jahat orang kayak gitu lo, bangsat. Kalau menurutku sih kalau ketangkap gitu hukum sesuai yang ada undang-undang di Indonesia gitu loh. Ini kan hukumnya peneroran ya. Ya kalau bisa sih masukin ke rumah kosong, masukin ular King Cobra gitu. Amin. Dia sendiri di dalam gitu kan, dikepung sama ular King Cobra biar dirasain gitu. Anjing orang kayak gini nih, bangsat. Seekor King Cobra ditemukan di rumah Dedi Mulyadi. Nggak main-main, ini bikin geger. Ular berbisa, itu pertama kali ditemukan warga saat pagi hari. Di sekitar rumah Dedi, tanpa panik, Dedi langsung turun tangan dan minta evakuasi segera dilakukan. Dedi juga langsung memberi peringatan keras untuk para pecinta reptil. Jangan lepas peliharaan sembarangan, ini bisa bahaya buat orang lain, tegas Dedi. Warga sekitar juga diminta lebih waspada terhadap keberadaan satwa liar seperti ini. Seekor King Cobra tiba-tiba muncul di rumah Dedi Mulyadi. Apakah ini cuma insiden biasa atau sudah bisa disebut teror? Tulis pendapatmu di komentar dan follow untuk update berita lainnya. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat ancaman pembunuhan melalui komentar di akun media sosialnya. Pengancam adalah pemilik akun Wowo dan Dedi Mulyadi sesat. Akun tersebut mengancam akan membunuh Dedi Mulyadi memakai bom bunuh diri yang lebih parah dari peristiwa bom Bali. Akun tersebut mengancam akan menjalankan aksinya kurang dari 2 bulan. Dedi mendapat ancaman pembunuhan dari sebuah akun yang melontarkan ancaman berulang kali akan membunuhnya. Ancaman tersebut disampaikan dalam komentar live chat di YouTube Kang Dedi Mulyadi pada Senin malam. Selama 30 menit lebih penayangan live chat kanal YouTube Dedi Mulyadi, akun tersebut secara terus-menerus mengujarkan kebencian terhadap Dedi Mulyadi. Bahkan mengancam akan membunuh mantan Bupati Purwakarta tersebut hingga meledakkan rumah dan menculik anaknya. Tak hanya itu, akun tersebut menyebut akan membuat Jawa Barat menjadi seperti neraka. Dia menargetkan Cianjur sebagai sasarannya. Melalui akun Instagramnya, Dedi Mulyadi mengaku bahwa ancaman pembunuhan tersebut bukan kali pertama didapatkan. Dia juga pernah diancam akan dibunuh pasca penutupan tambang ilegal di Kabupaten Subang. Namun, dia merespons dengan tenang. Dedi Mulyadi juga menegaskan akan lebih waspada meski belum bisa memastikan apakah akun tersebut asli atau bukan. Sementara itu pemirsa, Polda Jawa Barat siap membantu melakukan penyelidikan terkait dugaan ancaman pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang disampaikan salah satu akun dalam komentar live chat di YouTube Kang Dedi Mulyadi pada 21 April kemarin. Kabitumas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan mengatakan pihaknya siap memonitoring apabila ada permintaan pemantauan. Hendra juga mengimbau kepada netizen agar bijak dalam berkomentar dan menanggapi sebuah informasi. Pasalnya, komentar yang bersifat ancaman berisiko terhadap